Shalom Bapak Ibu semua, banyak orang bertanya kepada saya, Pak Jul, apakah orang Kristen dan orang Islam berdoa kepada Tuhan yang sama? Karena banyak kemiripan Pak, antara nabi-nabinya, malaikatnya, surganya, dan ada nerakanya. Nah, kita akan melihat bagaimana surga Islam, dan Bapak Ibu bisa komparasi nanti dengan informasi yang Bapak Ibu dapatkan tentang surga melalui Alkitab. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu bisa sendiri menyimpulkan apakah Tuhan yang kita sembah itu sama atau tidak. Mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Kafir Kristen pemuja Yesus bernama Elias Zulkifli ini mengaku mendapat banyak pertanyaan, apakah orang Kristen dan orang Islam berdoa kepada Tuhan yang sama. Elias Zulkifli menjawab pertanyaan tersebut dengan cara membandingkan surga dalam Islam dengan surga yang disebutkan dalam Bible. Metode menjawab yang berbelit dan buang-buang paket data. Kenapa tidak langsung dijelaskan saja perbedaan Tuhan sesembahan Muslim dengan Tuhan sesembahan Kristen? Bukankah Elias Zulkifli mengaku dulunya seorang Muslim yang harusnya tahu tentang Tuhan sesembahan Muslim? Tuhan orang Islam dan Tuhan orang Kristen memang tidak sama. Umat Islam tidak pernah mengklaim Tuhan sesembahan kami sama dengan Tuhan sesembahan orang Kristen. Dan tidak seorang Muslim pun yang sudi disebut memiliki sesembahan yang sama dengan orang-orang Kristen. Tuhan sesembahan umat Islam sama dengan Tuhan sesembahan para Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Isa alaihi salam atau Yesus, yaitu Tuhan yang Ahad, Tuhan yang satu tidak berbilang. Sementara itu Tuhan sesembahan orang-orang Kristen ada 3. Di antaranya, Bapa sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai pencipta. Yesus sebagai Tuhan penebus, tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Roh Kudus sebagai Tuhan penghibur dan penolong manusia. Walaupun memiliki 3 Tuhan, tapi kafir Kristen pemuja Yesus merasa tersakiti bila mereka disebut menyembah 3 Tuhan. Mereka maunya dianggap menyembah Tuhan yang esa sebagaimana para nabi dalam Bible, padahal para nabi dalam Bible sampai dengan Yesus tidak mengenal Trinitas. Kita yang menyebut mereka menyembah 3 Tuhan, dianggap tidak memahami doktrin Trinitas. Doktrin Trinitas tidak pernah dikenal di zaman Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkannya dan membicarakannya. Demikian pula dengan para nabi sebelum Yesus, mereka juga tidak pernah mengenal Trinitas dan mengajarkannya kepada umatnya dari bangsa Israel. Itu semua dapat terjadi karena Tuhan tidak pernah mewahyukan kepada para nabinya tentang Trinitas. Jika Tuhan itu Trinitas, maka Tuhan akan menyampaikannya kepada para nabinya. Konsep Trinitas akan dikenal jauh sebelum Yesus lahir ke dunia, bukan setelah ratusan tahun Yesus lahir baru dikenal konsep Trinitas. Trinitas tidak lebih dari konsep sesat yang menyimpang dari keyakinan para nabi Tuhan. Kafir Kristen pemuja Yesus mengatakan kepercayaan akan Trinitas bukan berarti percaya adanya 3 Tuhan, karena bagi mereka ketiga oknum Trinitas itu adalah satu. Kalau memang benar ketiga oknum Tuhan tersebut satu, kenapa Yesus dan Bapa dapat duduk berdampingan di dalam sorga, sebagaimana disebutkan dalam Markus pasal 16 ayat 19? Dan kenapa di atas kepala Yesus terdapat Roh Kudus berbentuk burung, sebagaimana dapat dibaca dalam Markus pasal 1 ayat 10? Jangan pernah bilang walaupun terlihat ada 2 oknum tetapi sebenarnya satu, bisa-bisa saya colok lubang hidung kalian nanti. Kafir Kristen pemuja Yesus mempermasalahkan dikawinkannya Muslim di surga, karena itu bertentangan dengan sabda Yesus di Matius pasal 22 ayat 30. Kafir Kristen pemuja Yesus salah dalam memahami ucapan Yesus di ayat tersebut. Pada ayat tersebut Yesus berkata pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan.
Kafir Kristen pemuja Yesus berkesimpulan di sorga orang tidak kawin dan dikawinkan, padahal Yesus tidak berbicara tentang kehidupan di sorga, tetapi berbicara ketika orang-orang dibangkitkan dari kuburnya, yaitu di hari kebangkitan. Ucapan Yesus di ayat tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki tersebut bertanya tentang seorang wanita yang pernah memiliki 7 orang suami. Laki-laki manakah yang akan menjadi suami wanita tersebut pada hari kebangkitan? Dan Yesus menjawab bahwa di waktu kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan.